Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Qalbun salim atau hati yang bersih adalah ciri orang-orang yang nanti akan memasuki surga. Jauh sebelum mereka sampai di surga, yakni sewaktu mereka masih berada di dunia, mereka telah memiliki sebuah tanda bahwa mereka memang akan memasuki surga, yaitu qalbun salim. Qalbun salim memiliki dua tingkatan, memiliki dua kategori. Yang pertama, qalbun salim antara seseorang dengan Allah, dengan pengertian bahwa hatinya bersih dari segala bentuk-bentuk syirik, disebabkan karena kesempurnaan tauhid. Lalu qalbun salim yang kedua antara seseorang dengan orang lain, dengan pengertian bahwa di dalam hatinya tidak terdapat kebencian, dendam, dengki, permusuhan terhadap orang lain. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah qalbun salim. Dan saya ingin fokus pada qalbun salim yang kedua, yaitu qalbun salim antar kita sesama manusia. Ketika Anda tidak benci, Anda tidak dendam, Anda pun gak pernah menyimpan dengki dan permusuhan kepada orang lain. Qalbun salim adalah orang-orang yang dilukai tapi tidak terluka. Mereka dicederai namun tidak terasa sakit sama sekali. Mereka pun dizalimi dengan berbagai kejahatan namun mereka tidak dendam. Anda jangan berpikir apa yang saya ceritakan ini adalah sebuah hayalan, tapi ini adalah kenyataan dari qalbun salim. Bahwa orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, meski mereka dilukai tapi mereka enggak akan terluka. Meski mereka dicederai tapi mereka tidak akan kesakitan. Ada apa dengan qalbun salim itu? Karena ternyata di dalam qalbun salim terdapat maaf yang sangat sempurna. Qalbun salim seseorang yang gak pernah terlambat memaafkan. Dan yang kedua, qalbun salim tidak pernah memaafkan dengan setengah hati, tapi selalu dengan sepenuh hati. Anda akan terluka dengan pernyataan orang lain, Anda akan sakit dengan dicederai orang lain disebabkan karena dua hal ini. Pertama, ketika Anda terlambat memaafkan. Saat Anda terlambat memaafkan 2 minggu atau 2 tahun, selama itu pula Anda akan sakit dengan kejahatan orang lain. Karena Anda terlambat memaafkan. Atau yang kedua, Anda tidak terlambat memaafkan, tapi Anda memaafkan dengan setengah hati, bukan dengan sepenuh hati. Percayalah, apabila Anda dilukai dengan cedera yang sangat dalam, kemudian Anda berikan maaf yang sangat dangkal, tentu saja maaf yang dangkal tidak akan menyembuhkan luka yang dalam. Ketika Anda dizalimi dengan sakit yang sangat parah, tetapi kemudian Anda berikan maaf yang sangat kecil, tentu saja maaf yang kecil tidak akan menghapuskan sakit hati yang sangat parah tersebut. Maka oleh sebab itu jangan pernah terlambat memberi maaf.
Yang kedua, jangan pernah memberi maaf hanya dengan setengah hati, tapi dengan sepenuh hati. Saudaraku sekalian yang saya hormati, agama ini memerintahkan kita untuk memaafkan agar kita enggak terluka. Jadi yang pertama kali mendapat untung dari maaf kita adalah kita sendiri. Dengan maaf itulah, walau orang bicara apapun, walau dengan fitnah apapun orang mencoba untuk mencederai kehormatan kita, namun kita enggak akan terluka. Mungkin kita terusik, tapi kita enggak akan menyimpan dendam. Kenapa demikian? Karena maaf ini obat untuk setiap hati yang terluka atas kezaliman orang lain. Maka percayalah jamaah sekalian, ketika ada orang yang menyakiti Anda dan Anda benar-benar sakit, faktor utamanya karena Anda sendiri terlambat ataupun tidak sepenuh hati memberikan maaf. Maka sekali lagi, Anda memaafkan agar Anda enggak terluka, agar Anda enggak sakit, agar hati Anda dan pikiran Anda tidak cedera. Saudaraku sekalian yang saya hormati, akan tetapi hati-hatilah dengan julukan-julukan atau dengan kata-kata yang menyudutkan dari syaitan. Karena ketika Anda berpikir untuk memaafkan, setan akan berbisik. Dia akan mengatakan, kalau kamu memaafkan berarti kamu lemah. Terkadang setan mengatakan, kalau kamu memaafkan itu membuat orang lain semakin menjadi-jadi. Dua pernyataan ini tidak datang dari kebenaran, tetapi dua pernyataan ini datang dari setan yang ingin Anda tergelincir. Setan mengatakan kamu memaafkan menunjukkan kelemahan diri. Tidak. Memaafkan itu menunjukkan kekuatan. Kekuatan mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan dendam. Dan yang kedua, setan pun mengatakan kalau kamu memaafkan itu justru membuat orang lain semakin menjadi-jadi. Ini pun keliru. Tidak datang dari kebenaran, tapi datang dari sebuah syubhat yang membuat satu kebenaran seolah-olah kesalahan. Karena kebalikannya, ketika Anda memaafkan orang lain, justru Anda akan semakin terhormat. Anda akan semakin mulia dalam pandangan orang tersebut. Dia menyakiti Anda dan Anda tidak membalas apa-apa. Apakah Anda berpikir dia akan semakin menjadi-jadi? Tidak. Ketika dengan lapang dada Anda tidak melakukan pembalasan apa-apa, justru jamaah sekalian, dalam situasi seperti itulah kehormatan Anda akan mulai memasuki hatinya, sehingga Anda akan nampak mulia dan nampak terhormat dalam pandangannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apabila Anda memaafkan orang lain sehingga tidak tersisa lagi benci, tidak tersisa lagi dendam, tidak tersisa lagi sakit hati, karena maaf dalam bahasa Arab artinya adalah menghapus. Maka orang yang memaafkan berarti dia telah menghapus segala sakit yang ada. Sebagian orang merasa memaafkan tapi kemudian mengungkit. Anda tidak memaafkan apa-apa. Karena pengertian dari maaf adalah menghapus. Menghapus kejahatan itu setidaknya dari bicara, sehingga tidak lagi ada pembicaraan tentang sesuatu yang telah berlalu. Jemaah sekalian, keuntungan kedua ketika Anda memaafkan orang lain adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan ada dosa-dosa Anda yang diampuni oleh Allah saat Anda memaafkan orang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Hendaklah kalian memaafkan orang lain dan sungguh-sungguhlah memaafkan orang lain. Tidakkah kalian ingin dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla? Perhatikan dalam ayat ini bagaimana Allah membalas perbuatan sesuai dengan perbuatan. Saat Anda berlapang dada, berjiwa besar memaafkan orang lain, maka Allah pun dengan kasih sayangnya akan memaafkan dosa-dosa Anda.
Maka di antara hal yang membuat seseorang sulit untuk memaafkan karena dia nggak sadar dengan dosa-dosa. Sekiranya Anda sadar dengan dosa-dosa yang telah berlalu, kemudian Anda pun sadar bahwa tidak sepenuhnya dosa Anda dihapus oleh taubat. Karena ada dosa tertentu yang diampuni oleh Allah ketika Anda memaafkan orang lain. Ketika Anda benar-benar menyadari dua hal ini, pertama, Anda sadar bahwa Anda punya dosa yang sangat banyak. Dan yang kedua, di antara dosa-dosa yang banyak itu ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali saat Anda memaafkan orang lain. Ketika itu insya Allah akan mudahlah hati ini untuk berlapang dada memberikan maaf kepada orang lain. Seiring dengan kesadaran bahwa saya pun punya kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan saya memaafkan orang lain. Saudaraku sekalian yang saya hormati, hukuman terburuk atas kesalahan seseorang bukanlah azab yang terjadi sewaktu ia dalam hidup, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera tiba-tiba terjadi azab. Bukanlah itu hukuman terberat dari sebuah dosa. Tapi seperti ditegaskan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, hukuman terhadap dosa yang paling berat saat hukuman itu terjadi pada saat Anda sedang melewati detik-detik sakaratul maut. Saat nggak ada kekuatan apa-apa lagi, saat tidak ada waktu untuk melakukan apa-apa lagi, nafas Anda sedang tersengal, malaikat sedang berproses mencabut nyawa Anda. Justru saat itulah turun hukuman dosa atas perilaku bertahun-tahun yang lalu. Maka hukuman terberat atas dosa-dosa yang berlalu bukanlah hukuman sewaktu kita dalam keadaan sehat walafiat. Tapi hukuman terberat itu apabila seorang menghukum Allah justru pada saat ia sedang menjalani sakaratul maut. Allah tidak memberikannya hati yang teguh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Atau misalnya ketika orang sibuk mentalkin la ilaha illallah, tiba-tiba bayangan dosa masa lalu nampak membuat pikiran sibuk sehingga tidak terdengar semua orang yang membimbingkan la ilaha illallah. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, jangan merasa aman dengan dosa-dosa yang telah berlalu. Dengan segala yang bisa Anda lakukan, lakukanlah agar setiap dosa itu menjadi ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata tidak semua dosa Anda diampuni oleh Allah dengan amal saleh atau dengan taubat. Karena ada dosa-dosa tertentu yang hanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ketika Anda memaafkan orang lain. Maka saat hati ini sempit untuk memberi maaf kepada orang lain, ingat, bukankah saya juga punya dosa yang akan diampuni oleh Allah ketika saya mengampuni fulan bin fulan. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk kita semua menjadi manusia-manusia yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang gak pernah terluka karena selalu memberi maaf, hati yang gak pernah cedera karena gak pernah terlambat memberi maaf. Jemaah sekalian, maafkanlah agar Anda tidak sakit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات
اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، إنك ربنا على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، إنك ربنا سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.